Al-Mu'minun Ustaz Ali Miftahuddin dan semua yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan begitu banyak kenikmatannya untuk kita semua, yang apabila nikmat tersebut kita menghitungnya maka mustahil kita bisa menghitungnya, apalagi membayarnya. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, atau panjang umur, nikmat iman wal Islam, dan nikmat kita semua dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah tambahkan nikmatnya untuk kita semua sesuai janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Khususnya tambah nikmat iman wal Islam, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala akhiri hidup kita yang singkat ini dengan husnul khatimah membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dan terus menerus kita nantikan, kita mohon dan kita harapkan syafaat beliau, baik syafaat di dunia terlebih syafaat di hari akhir. Semoga kita semua beserta keluarga kita dan anak keturunan kita sampai hari kiamat kelak tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat dari beliau dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang mana kemarin di pertemuan terakhir kita sudah mengakhiri kajian tafsir surat An-Nazi'at. Untuk selanjutnya pada pagi hari ini kita selingi, tidak lanjut ke surat Abasa, tapi kita selingi potongan ayat, ya, potongan ayat yang berisi tentang anjuran, perintah, kewajiban, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi biar ada selingannya. Jadi nanti setiap selesai dua surat, ya, izin untuk selingan, mungkin kita ambilkan ayat-ayat penting, ya, perintah-perintah penting yang mana wajib, bahkan ya wajib kita sampaikan. Jadi pada pagi hari ini selingannya adalah ayat yang berkaitan tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kita ambil dari kitab An-Nasaihud Diniyah, An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan, yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang insyaallah tanggal 28 besok malam Ahad akan dihauli besar-besaran sebagai penutupan Maulid Arba'in. Sekalian informasi, ya, insyaallah akan dilaksanakan di Islamic Center Balikpapan. Ya, monggo yang ada waktu silakan hadir. Jadi di Balikpapan itu ada tradisi para habaib, para guru kita, para asatidz, para guru kita, yakni Maulid Arba'in. Maulid atau baca maulid, majelis maulid 40 malam berturut-turut, pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, masjid satu ke musola atau ke rumah-rumah, ya, jadi dijadwal selama 40 malam. Jadi penutupan malam ke-40 nanti malam Ahad di Islamic Center. Nah, itu kalau kita tidak bisa menghadiri setiap malam, setidaknya kita menghadiri penutupannya nanti. Di situ ada haul Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab ini, yang mana kutipan ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar nanti akan kita baca. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, al-amru bid-du'a ilal khair, perintah mengajak pada kebaikan.
Wa qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi kita ini diperintahkan untuk menjadi umat yang senantiasa mengajak pada kebaikan. Apa sih manfaatnya, keistimewaan dari mengajak kepada kebaikan itu nanti akan dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab ini. Wa huwa a'ni al-khair 'alal jumlah al-iman wa ta'ah. Yang dimaksud mengajak kepada kebaikan, yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah mengajak kepada keimanan. Ya, ini secara khusus mengajak orang pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara khusus. Kalau secara umum yang mengajak kepada kebaikan, mengajak sholat, ya, ngajak ke masjid, ngajak baca Quran, ngajak silaturahim dan lain sebagainya. Kalau makna atau tafsir secara khusus di sini mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada keimanan kepada Allah, mengajak pada ketaatan kepada Allah. Kalau secara umum maknanya mengajak kepada kebaikan adalah mengajak kepada ya sesuatu yang baik, ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak silaturahim dan lain sebagainya. Jadi dua makna sama benarnya, baik makna secara khusus atau secara umum. Wa da'watu ila dzalika manzilatun 'indallahi rafi'atun. Dijelaskan di sini mengajak kepada kebaikan merupakan manzilah, merupakan martabat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas mengajak kepada kebaikan, aktivitas dakwah itu merupakan derajat tinggi di sisi Allah. Wa qurbatun ilallahi 'azimatun. Dan mengajak kepada kebaikan atau bahasa kita dakwah itu merupakan qurbah atau aktivitas taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini berkaitan tentang manfaat kita mengajak kepada kebaikan. Siapa tahu setelah mendengar kajian pada pagi hari ini kita senang ngajak kepada kebaikan, bukan sebaliknya senang ngajak kepada keburukan, senang ngajak gosip, senang ngajak gibah, senang ngajak adu domba, senang ngajak share yang isinya memecah belah umat, ya, bukan seperti itu. Tapi yang kita cari adalah senang ngajak kepada kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyun qasa min ujurihim syai'un." Kata Rasulullah, siapa yang mengajak kepada hudan, petunjuk, siapa yang mengajak kepada petunjuk, yakni kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Jadi kalau kita ngajak siapapun yang kita ajak, khususnya kalau kita ini ya ngajak kepada anak istri kita, keluarga kita, ya tidak perlu jauh-jauh dulu, ya tidak perlu jauh-jauh dulu. Ngajak sholat orang tapi keluarganya nggak sholat, ngajak atau mengajurkan ibu-ibu tutup aurat tapi istri dan anak perempuannya tidak tutup aurat. Jadi ngajak pada yang dekat-dekat dulu, lingkup kecil dulu, yaitu keluarga kita. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh pelaku kebaikan tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Jadi contohnya ini, ada adik-adik remaja ini ngajak temennya, yuk kita sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid itu pahalanya 27 derajat. Itu kata Rasulullah.
Kemudian ada teman yang tertarik, oh ya betul juga ya, kalau sholat di masjid pahalanya 27, kalau sholat sendirian di rumah nggak jamaah pahalanya hanya 1. Maka ketika teman tadi yang diajak tadi mau sholat jamaah di masjid, maka yang ngajak ya itu dapat pahala sebagaimana pahala yang diajak tadi. Sudah dapat pahala sholat di masjid, dapat tambahan lagi pahala sebagaimana pahala teman kita yang kita ajak sholat tadi. Jadi double pahala kita. Kita dapat pahala sendiri dari sholat kita 27 derajat, dapat lagi pahala karena kita ngajak kebaikan. Nah itu keutamaan daripada mengajak kebaikan kepada kebaikan. Kalau dalam usaha ya, ini bukan berbicara dunia di dalam masjid, bukan. Kalau dalam bisnis itu ada apa Pak? MLM-nya Pak, yang ngajak kanan kiri itu harus seimbang, kemudian baru cair ya, penghasilannya baru cair. Ngajak kanan kiri, kalau kanan kirinya mau daftar baru cair, kalau yang daftar baru kanan belum cair. Kalau ini cair terus kata Allah, kata Rasulullah, cair tanpa dikurangi sedikit pun ya, bonusnya nggak dikurangi sedikit pun sama Allah, sempurna sesuai pahala yang didapatkan oleh pelaku kebaikan tersebut. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithla athami man tabi'ahu min ghairi an yunqasa min athamihim syai'un. Sebaliknya, kalau ada orang mengajak orang lain kepada kejahatan, kepada keburukan ya, mengajak orang lain berbuat dosa atau maksiat, maka yang ngajak tadi mendapatkan dosa sebagaimana dosa pelaku kejahatan atau maksiat tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa tersebut ya, jadi kalau apa namanya ngajak kejahatan ya dapatnya dosa, kalau ngajak kebaikan dapatnya juga kebaikan, pahala. Ini keutamaan berdakwah atau ngajak kepada kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Kata Rasulullah, orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti persis seperti orang yang melakukan kebaikan. Faman ja'ala ad-du'a ila al-khairi da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihadhin wafirin min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menarik ini. Yang menarik ini. Barang siapa menjadikan aktivitas dakwah itu sebagai kebiasaannya, barang siapa menjadikan aktivitas dakwah itu sebagai kesibukannya, maka dia telah mengambil bagian dari harta warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaru ala sabilihi allati qala Allah taala fiha qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Intinya adalah orang yang kesibukannya berdakwah, yang kesibukannya sehari-hari ngajak kepada kebaikan, maka dia telah mengambil bagian harta warisan peninggalan Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang kita ketahui, aktivitas kesibukan kegiatan Rasulullah sehari-hari itu ya dakwah, ngajak pada kebaikan. Ya, baik kepada para sahabat beliau sendiri, para orang-orang yang beriman, ataupun kepada orang-orang kafir. Tidak lewat satu hari dalam kehidupan Rasulullah kecuali dalam hari tersebut Rasulullah berdakwah, mengajak kebaikan kepada manusia. Dan yang bagusnya lagi, ini perlu dibedakan ya, perlu dibedakan antara mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada keburukan. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, yuk kita sholat, yuk kita ke masjid, yuk kita ke majelis, yuk kita sedekah, kita baca Quran, kita khataman Quran. Kemudian orang yang kita ajak ini nggak mau melakukan apa yang kita sampaikan, tidak mau menerima ajakan kita, baik karena alasan yang macam-macam, saya sibuk, saya kecapean,
saya ada kegiatan, atau karena memang nggak mau mengerjakan apa yang kita sampaikan tadi, kita tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala dakwah. Dakwah kan kebaikan. Meskipun saudara kita, teman kita yang kita ajak tidak mau melaksanakan ajakan kita, tidak mau menerima ajakan kita, kita tetap dapat pahala kebaikan. Sebaliknya kalau kita ngajak kepada keburukan, ya, kita ngajak orang berbuat maksiat, kita ngajak orang berbuat dosa, orang yang kita ajak tadi tidak mau melakukan, ya, tidak mau melaksanakan ajakan dosa kita, ajakan maksiat kita, kita tidak dapat dosa. Kecuali kalau orang yang kita ajak tadi mau berbuat maksiat, ya, mau menerima ajakan maksiat kita, baru kita kena dosa. Jadi enaknya kita ngajak kebaikan ini, meskipun kita tidak, apa istilahnya, tidak mendapatkan hasil. Orang yang kita ajak ini nggak mau menerima ajakan kita, ya, sehari-hari kita ngajak sholat ke masjid kok nggak pernah ke masjid orang ini, tetap kita dapat pahala dakwah. Setiap hari kita menyebarkan kebaikan. Yang penting niat kita adalah menyebarkan kebaikan, nasrul khair, nasrul dakwah, menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah Rasulullah SAW. Niat menyambung lisannya Rasulullah, niat menyebarkan ilmunya Rasulullah, meskipun tidak dibaca oleh misalnya siapa, anggota grup misalnya, kan nggak dibaca, ini tulisan panjang betul ini, ya, nggak dibaca, kita tetap dapat pahala. Posting apapun yang isinya kebaikan tidak dibaca oleh orang, tidak ditanggapi, tidak diterima oleh orang lain, tetap kita dapat pahala, karena itu bernilai dakwah, membantu dakwahnya Rasulullah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dari itu, siapa yang menjadikan kegiatan, rutinitas, kesibukannya adalah dakwah, mengajak kepada kebaikan, maka dia telah mengambil bagian harta warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah seperti Rasulullah, ya, asal jangan mengaku nabi, ya Pak, saya berdakwah berarti saya nabi, bukan, ya, cuma mendapat bagian harta warisan Rasulullah berupa tugas dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dikatakan fa aqrabun nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulahum bihi fid dunya wa fil akhirah ahrasuhum ala hadzal amr. Ahrasuhum ala hadzal amr, yakni ad-da'wah, wa aktsaruhum syughlan bih. Dikatakan di sini oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, orang yang paling dekat kepada Rasulullah, manusia yang kelak paling dekat kepada Rasulullah, paling utama di sisi Rasulullah, itu adalah orang yang paling perhatian terhadap perkara ini, yaitu perkara mengajak kepada kebaikan, perkara dakwah ilallah. Orang yang paling sibuk dengan dakwah, itulah orang yang paling utama di sisi Rasulullah dan orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua ini tidak perlu berkecil hati. Oh, saya ini berdakwah nggak bisa, saya nggak bisa pidato, saya nggak bisa ceramah, nggak bisa khutbah, nggak bisa tausiah, nggak bisa mau'idhah hasanah, nggak bisa ngajar, ya, disuruh pegang mic dredeg, kemeringat dan lain sebagainya. Tidak perlu berkecil hati, karena dakwah tidak selalu tentang berkhutbah, tidak selamanya dakwah itu pegang mic kemudian bermau'idhah hasanah, tausiah, ceramah dan lain sebagainya. Dakwah intinya apa? Dakwah itu intinya adalah mengolah pikiran kita, mengolah ide kita, kemudian kita tuangkan dalam bentuk apapun yang tujuannya adalah mengajak kepada kebaikan. Itu kata Habib Umar bin Hafid. Jadi orang tidak semuanya bisa ngomong, ya Pak. Tidak semua orang itu pandai ceramah. Ada yang sangat pandai, ya, khotib papan atas balik papan. Ada yang ahli ceramah, ya, penceramah, apa namanya,
terkenal Balikpapan, ya papan atas lah ya, kayak Ustadz Irfanuddin Hashim itu, entah itu kayak titisan Kiai Haji Zainuddin MZ Tulan itu. Ada yang pas-pasan, ada yang sama sekali tidak bisa berbicara di depan umum. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah dakwah bukan lewat mimbar saja. Siapapun bisa berdakwah, tidak hanya khusus untuk orang yang bisa ceramah atau bisa ngomong. Intinya kata Habib Umar bin Hafid, inti daripada dakwah adalah seni mengolah akal pikiran kita yang kita tuangkan dalam bentuk apapun yang tujuannya adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pintar ngomong ya pakai lisannya untuk berdakwah, yang pintar nulis pakai tulisannya untuk berdakwah, yang pintar seni dipakai untuk berdakwah, ya, yang suaranya bagus digunakan suara bagus tersebut untuk berdakwah kepada untuk ilallah Subhanahu wa taala. Apalagi yang pintar internet ya digunakan untuk berdakwah ilallah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya, adik-adik pintar apa misalnya? Ya, sepak bola ya. Muhammad Salah ya. Salah terus gak pernah betul. Ya, digunakan untuk berdakwah, mengenalkan Islam. Jangan kira dakwah itu hanya di atas mimbar ini saja. Sepak bola berdakwah bisa. Bahkan ada apa namanya? Olahraga keras itu, UFC itu, MMA yang jotos-jotosan sampai berdarah-darah itu. Ya, kita nggak usah berbicara hukum ya, soal hukum itu gimana. Ada yang mengatakan haram karena membahayakan diri. Tapi kalau tujuannya untuk berdakwah mengenalkan Islam, bahwa orang-orang Islam yang selama ini dianggap lemah, dianggap tidak punya kemajuan, buktinya jagoan-jagoan kita di UFC, MMA bisa mengenalkan Islam, bisa mengenalkan akhlak Rasulullah lewat olahraga tersebut. Pokoknya intinya dakwah adalah kita gunakan kemampuan kita, apapun kemampuan kita untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini Ustadz Ali ini. Beliau sendiri sudah pendakwah, double pahala beliau. Nggak ada Ustadz Balikpapan kayak beliau ini ya, kemana-mana bawa ini untuk apa? Untuk berdakwah, mengabadikan setiap momen pengajian, majelis yang kemudian di-share untuk ditonton ya, betul Pak, untuk disaksikan oleh banyak orang. Itu dakwah dan itu termasuk mengajak kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min a'dhami sya'airiddin. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar, itu merupakan syiar agama yang paling besar, syiar agama yang paling agung. Jadi syiar agama Islam ini yang paling besar adalah dakwah. Syiar agama kita, agama Islam ini yang paling besar adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini mati, ya, redup, lemah, tidak terdengar amar ma'ruf nahi munkar, maka syiar agama Islam kita, bahkan agama Islam kita sendiri itu akan menjadi lemah. Ya, para penganutnya, para pemeluknya, umatnya tidak peduli amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana agama kita ini menjadi agama yang kuat? Maka dari itu perhatikan amar ma'ruf nahi munkar, ad-da'wah ilallah. Wa aqwa da'aimil Islam, dan juga merupakan pondasi terkuat Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bayangkan kalau sudah nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ada mungkar tidak peduli, ada kemungkaran cuek, acuh. Ya, ada syariat Allah dilanggar tidak peduli. Ada kesalahan di depan mata tidak berani menyampaikan kebenaran. Lemah Islam kita. Termasuk ini terjadi serangan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini termasuk mengundang kepedulian kita, menguji
sejauh mana kita peduli dan perhatian kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Sebab ini kelak akan ditanya sama Allah, akan dihisab sama Allah. Ya, kita sudah diwakili oleh saudara-saudara kita yang ada di sana menjaga tanah yang diberkahi oleh Allah, menjaga Masjidil Aqsa yang merupakan start daripada mi'rajnya Rasulullah SAW, yang digunakan sholat Rasulullah mengimami semua para nabi dan rasul. Dan disitulah dalam satu riwayat manusia kelak akan dibangkitkan. Ya, kita kemudian nggak peduli, kita nggak perhatian, kita acuh, kelak itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal kita membantu dengan doa, membantu kita dengan doa, karena doa adalah, kata Rasulullah, ad-doa usilahul mu'min. Doa merupakan senjata orang yang beriman. Kalau Amerika mengirim kepada Zionis Israel, Zionis Yahudi, mengirim kepada mereka senjata berupa senjata yang nyata, baik itu tembak, baik itu bom, itu granat, nuklir dan sebagainya, maka yang bisa kita kirimkan adalah senjata berupa doa. Dengan kita atau tanpa kita, Palestina tetap akan menang sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan diri kita termasuk di barisan yang mana. Maka setidaknya kita berdoa untuk mereka. Ya. Salah satu yang bisa kita lakukan kunut nazilah, ya. Doa tolak bala untuk saudara kita, kemudian sholat ghaib, ya, sholat ghaib. Kemudian ya doa secara khusus untuk kemenangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wal ma'ruf ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'li. Seperti ini tidak perlu kita artikan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya yang namanya ma'ruf itu ya segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau yang namanya mungkar ya segala keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya merubah dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak bisa dengan tangannya, rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' biqalbi fa biqalbi, kalau nggak bisa merubah dengan tangan atau lisannya, maka hendaknya merubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Jadi ini urutan ya dalam nahi mungkar. Kalau kita melihat kemungkaran di depan mata kita diperintahkan untuk mencegahnya dengan tangan kita. Bagaimana maksudnya dengan tangan kita itu? Ada kemungkaran depan mata kita, kemudian kita merubah dengan tangan kita, apa kita jotosi orangnya? Tidak, ya. Ada anak-anak nakal, kemudian kita kuamplengi gitu. Enggak seperti itu. Maksudnya dengan yang pertama artinya adalah dengan kekuasaan kita. Ya, ya dicegahlah dengan tangan kita. Ini makna yang paling sharih yang kami terima itu, cegahlah dengan kemampuan kita. Maksudnya seperti itu. Kalau orang yang punya kekuasaan, ya cegahlah dengan kekuasaannya. Kalau punya jabatan, cegahlah kemungkaran dengan jabatannya. Maka ini mau ada ya Pak, pemilihan ini ya, pemilu, pejabat-pejabat ini juga bisa menggunakan jabatannya, kedudukannya untuk mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kita harapkan dari setiap orang yang terpilih nanti. Wa illam yastati' fa bilisanih, kalau tidak bisa mencegah kemungkaran dengan tangan, maka hendaknya mencegah kemungkaran dengan lisan, dinasehati, ya, dikasih tahu, disampaikan pesan-pesan yang baik supaya dia berhenti dari kemungkaran. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau masih nggak bisa, ya, nggak bisa dengan tangannya, nggak bisa dengan lisannya, kalau mungkin karena terbatas ilmunya atau mungkin karena sungkan, malu dan lain sebagainya, fa biqalbi, maka jalan terakhir adalah dengan hati kita.
Ya, hati kita harus mendoakan orang yang berbuat mungkar supaya mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diam. Sudah gak bisa ngerubah dengan tangan, gak bisa ngerubah dengan lisan, masih hati kita gak mau berdoa. Masih kita gak mau mendoakan terbaik untuk orang yang melakukan kejahatan tersebut. Atau setidaknya hati kita ini ingkar, Pak. Ya. Solusi terakhir, jalan terakhir itu hati kita ingkar terhadap keburukan, kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan atau dosa yang dikerjakan di depan mata kita tadi. Hati kita harus ingkar karena kita akan dihisap nanti. Oh, kamu lihat kemungkaran, gak mau merubah dengan tangan, gak mau merubah dengan lisan, hati masih gak mau ingkar, nah, kita akan dihisap sama Allah. Maka dari itu agar kita insya Allah ya, ini semoga kita terbebas dari hisapnya Allah. Kalau kita nggak bisa berdakwah baik dengan tangan kita, nggak bisa mencegah kemungkaran baik dengan tangan kita maupun lisan kita, minimal hati kita ini kita gunakan untuk mengingkari keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Ingkar maksudnya apa sih? Ingkar maksudnya ya ingkar, nggak setuju. Ingkar maksudnya benci terhadap keburukan tersebut. Kan ada ya orang itu yang melihat kemaksiatan cueknya bukan cuek ingkar, Pak. Cueknya karena memang nggak peduli lah. Kan ada ya. Nah, kita jangan sampai termasuk golongan tersebut. Kita harus menjadi orang yang ingkar terhadap setiap keburukan yang dilakukan di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan kemudian ini ada kisah yang menarik yang perlu kita sampaikan. Ini kisah dalam Al-Quran, kisah tentang orang-orang Yahudi. Ya, ngomong-ngomong tentang Yahudi supaya penyebutannya nggak salah ya. Kan sering kita ini melihat korban saudara-saudara kita di Palestina. Sering kita ini mengungkapkan kekesalan, kemarahan, kebencian. Bahkan tidak jarang di internet ataupun di postingan yang lainnya itu sampai mencaci, mengatakan hal-hal yang buruk. Akan tetapi itu sasarannya salah. Maka dari itu harus kita bedakan. Sebenarnya yang harus kita benci itu yang mana sih? Kan ada istilah yang kita dengar itu ada Yahudi, ada Israel, ada Zionis, ya kan? Nah, maka secara singkat akan kami sampaikan yang kita benci itu adalah Zionis Israel atau Zionis Yahudi. Karena apa? Karena tidak semua orang Yahudi itu adalah Zionis. Ada orang Yahudi yang ortodoks yang mendukung kemerdekaan Palestina, ada jurnalis Israel yang mengaku bahwa kejahatan itu memang kejahatannya orang Zionis. Artinya ada orang Israel yang tidak setuju dengan kejahatan orang Zionis. Ada orang Yahudi ortodoks dan juga ada orang Israel yang mereka ini tidak setuju terhadap kekejaman Zionis, mendukung kemerdekaannya Palestina. Jadi kalau mau mengungkapkan kemarahan, ungkapkanlah dengan tambahan Zionis Israel, Zionis Yahudi. Jadi itu yang harus kita perangi, yang harus kita lawan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan cerita tadi berkaitan tentang orang-orang Yahudi. Wa fi qissati ahli al-qaryati allati kanat hadiratal bahr. Jadi orang Yahudi itu kalau hari Sabtu, Pak, itu tidak boleh berburu. Ya, tidak boleh nembak, tidak boleh mancing, ya, tidak boleh ke laut cari ikan. Intinya tidak boleh berburu. Yang diperbolehkan adalah anjurannya adalah hari Sabtu itu adalah hari ibadah untuk mereka. Itu kalau Yahudi. Kalau Nasrani hari Ahad. Kalau kita setiap hari, khususnya hari Jumat. Nah, hari Sabtu untuk orang Yahudi tidak boleh mancing, tidak boleh berburu. Harus beribadah, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mereka juga Allah dulu. Tuhannya Nabi
Nabi Musa, ya, Nabi Isa, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mereka tidak mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, ya wallahu alam, mereka tidak akan berkumpul bersama nabi-nabi mereka di akhirat nanti. Intinya hari Sabtu dilarang berburu dan harus memperbanyak ibadah. Kemudian annahum lamastahallu listiyad al-muharram atau al-muhram alaihim yaumas sabti tafarraqu thalatha firaq. Maka di antara mereka itu ada yang melanggar perintah, melanggar aturan Allah, yaitu mereka tetap menghalalkan berburu pada hari Sabtu, ya, yang diharamkan berburu di hari Sabtu, tapi mereka melanggar, tetap berburu pada hari Sabtu, tetap mancing pada hari Sabtu, tetap ke laut pada hari Sabtu cari ikan. Maka setelah peristiwa tersebut terpecahlah menjadi 3 golongan. Terpecah, terbagi menjadi 3 golongan. Fa firqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim. Kelompok pertama itu adalah kelompok yang mereka menghalalkan berburu pada hari Sabtu. Mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok pertama, jelas ini yang berdosa. Ya, berani menerjang aturannya Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua, amsaku wa nahauhum wa lam yufariquhum. Kelompok kedua ini kelompok yang tidak melanggar aturannya Allah. Mereka tidak mau berburu pada hari Sabtu, tidak mau cari ikan pada hari Sabtu. Mereka juga sudah berupaya untuk melarang kelompok pertama, jangan melanggar aturan Allah. Ini hari Sabtu, kita harus beribadah. Mereka kelompok kedua itu adalah kelompok yang tidak mau melanggar aturan Allah. Mereka ini sudah berdakwah, sudah melarang kawan-kawannya tadi untuk tidak melanggar aturan Allah, akan tetapi mereka tetap tinggal bersama orang-orang yang melanggar aturan Allah tadi. Kemudian kelompok yang ketiga, wa firqatun faraquhum wa kharaju min baini adhurihim ba'da nahyi lahum. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak melanggar aturan Allah, yang tidak mau berburu pada hari Sabtu, dan mereka juga berupaya untuk melarang, mencegah saudara-saudara mereka berbuat maksiat, melarang, mencegah saudara-saudara mereka untuk berburu pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu mereka meninggalkan kampung mereka. Ini kelompok ketiga. Ya, intinya kelompok ketiga ini mereka adalah kelompok yang baik, nggak mau melanggar aturan Allah, kemudian mencegah teman-temannya atau kelompok pertama tadi untuk tidak melanggar aturan Allah. Setelah itu mereka pergi meninggalkan kampung halaman mereka. Falamma nazalatil uqubatu amatil ula wa kadzalika tsaniyah. Maka tatkala turun uqubah, turun siksa Allah, turun hukuman Allah, turun azab Allah Subhanahu wa taala, maka azab tersebut menimpa kelompok pertama dan kelompok kedua. Pertanyaannya adalah, kalau kelompok pertama wajar, mereka adalah kelompok yang melanggar aturan Allah, mereka tetap menghalalkan berburu pada hari Sabtu. Lalu bagaimana nasib kelompok kedua? Kelompok kedua ini kan nggak melakukan kesalahan. Kelompok kedua ini tidak mau melanggar aturan Allah, dan kelompok kedua ini sudah berupaya mencegah kelompok pertama agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kelompok kedua kok dapat hukuman dari Allah, dapat azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala? Liiqamatihim ma'a ahlil ma'siyah wa illam ya'malu bi'amalihim. Sebabnya adalah kenapa kelompok kedua ini mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, turun azab, mereka kena azab Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena mereka tetap tinggal bersama atau berdampingan dengan orang ahli maksiat meskipun mereka tidak ahli maksiat. Maka dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang mengingatkan kepada kita semua, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah termasuk bencana,
ya iqab, ukubah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada satu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian saja. Artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala ini, secara tidak langsung Allah mengatakan takutlah kepada satu siksa, satu bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi juga bisa menimpa orang-orang yang taat di antara kalian. Kita mengambil contoh misalnya bencana alam tsunami, Pak. Kira-kira yang digulung sama tsunami itu ada yang sholat apa enggak? Banyak yang sholat. Yang puasa juga banyak. Ya, yang ahli maksiat digulung tsunami, sekalian yang taat juga digulung tsunami. Ya, karena apa? Mungkin gara-gara pertama mungkin memang mereka diam, tidak berdakwah, tidak mencegah dari kemungkaran, atau mungkin mereka sudah mencegah dari kemungkaran tapi mereka tetap tinggal bersama orang ahli maksiat. Maka tatkala datang iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli maksiat kena, juga orang yang ahli taat juga kena adabnya, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga kita lanjutkan. Wa najatil firqatu tsalitsah wa dzalika qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim anjaynal ladzina yanhauna 'anil su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keselamatan atau menyelamatkan kelompok yang mencegah dari keburukan, yang mana mereka ini juga meninggalkan kampung halaman mereka. Jadi selamat, selain mencegah daripada keburukan, mencegah daripada kemungkaran, kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menghindar, takut apabila mereka terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul hijratu wal mujanabatu lil ma'asi 'indal iyas min qabulil haqq. Jadi maka dari itu masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, sama-sama mari kita tumbuhkan dalam hati kita untuk senantiasa perhatian pada amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dakwah, karena dakwah ini merupakan peninggalan Rasulullah. Jangan anggap dakwah Rasulullah itu selesai. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jangan anggap dakwah Rasulullah selesai. Oh, Rasulullah sudah sukses dakwahnya, Islam tersebar kemana-mana di seluruh penjuru dunia, Islam menjadi agama terbesar keberapa, ya kan? Islam bukan terbesar ya Pak, bukan terbesar. Di atas Islam masih ada yang terbesar agama itu. Kemudian jangan kita anggap dakwahnya Rasulullah sudah selesai, meskipun Islam sudah berkembang menyebar kemana-mana. Jangan anggap dakwahnya Rasulullah sudah selesai, meskipun sudah banyak pesantren, khususnya di Indonesia. Jangan anggap dakwahnya Rasulullah sudah selesai dengan kita melihat banyaknya masjid yang sudah berdiri, banyaknya ulama yang hidup sezaman dengan kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Jangan anggap dakwahnya Rasulullah sudah selesai dengan banyaknya para hafidz Al-Quran, banyaknya TPQ, madrasah Al-Quran dan lain sebagainya, karena dakwah Rasulullah belum selesai. Estafet dakwah dilanjutkan oleh para sahabat beliau, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in, para ulama, dan tentunya sampai kepada kita juga. Kita diwajibkan untuk berdakwah, mengemban tugasnya Rasulullah SAW, minimal kepada diri kita sendiri, kepada lingkup paling kecil di hadapan kita, yaitu keluarga kita. Kalau pasangannya belum menutup aurat, belum memakai hijab, disampaikan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Rasulullah. Kalau ibu-ibu misalnya bapak-bapaknya atau suaminya belum melaksanakan sholat, sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Ingatkan bahwa sholat adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Kalau anak-anaknya masih belum sholat, orang tua harus mengingatkan untuk sholat. Jangan sampai kekhawatiran terhadap dunia lebih besar daripada kekhawatiran masalah akhirat. Ya, kalau anaknya pagi-pagi belum bangun, ayo bangun, tak sambleki.
sudah mau sekolah belum bangun, tapi tidak mengingatkan sholat subuh. Nah, ini artinya lebih khawatir terhadap dunia, lebih khawatir terhadap api dunia daripada api akhirat. Seorang bertanya kepada Habib Salim Asy-Syatiri, Habib, saya ini susah kalau membangunkan anak saya, bagaimana caranya, solusinya gimana? Ya bangunkan, tarik atau siram dengan air. Masih nggak mau Habib, gimana ini, susahnya minta ampun. Kayak minum obat tidur ini, dibangunkan nggak mau ini. Maka ditanya, kira-kira kalau terjadi kebakaran itu gimana? Kalau kamar sebelah terbakar dan sebentar lagi akan melahap kamar anak ibu gimana? Ya pasti akan saya bangunkan, Habib. Kalau nggak mau, dibangunkan nggak mau, ditendang nggak mau bangun, disiram nggak mau, gimana caranya engkau bangunkan anak itu? Akan saya paksa, saya gendong keluar. Ya, kalau itu upayamu untuk menyelamatkan anakmu dari api dunia, bagaimana upayamu untuk menyelamatkan anakmu dari api akhirat? Maka itu masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi sama-sama kita perhatian terhadap dakwahnya Rasulullah, karena kalau kita perhatian terhadap dakwahnya Rasulullah, kita akan mendapatkan kemuliaan derajatnya para nabi dan rasul, setidaknya di bawah derajatnya para nabi dan rasul. Insyaallah kita semua dengan kajian ringkas, kajian singkat ini, bertambahlah semangat kita berdakwah, bertambahlah semangat kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari pada keburukan, amar ma'ruf nahi munkar, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعنهم البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.